Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Nabi Muhammad diutus untuk seluruh alam, tak hanya berdakwah di kalangan manusia, namun juga kepada jin yang ghaib. Rasulullah SAW dapat melihat mereka, namun tak sedikit pun beliau merasa takut. Para sahabat begitu khawatir kepada Rasulullah SAW setiap kali beliau pergi berdakwah di kalangan jin. Suatu ketika, para jin berdatangan kepada Rasulullah. Mereka berombongan dalam jumlah yang sangat banyak. Dan itu terjadi tak lama setelah peristiwa adanya jin yang mendengar Al-Quran dari lisan sang Nabi Muhammad SAW. Jin itu beriman dan mengabarkan kepada kaumnya tentang Rasulullah dan Kitabullah. Banyak golongan jin yang kemudian tertarik dan ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka ingin mendengar dan belajar langsung tentang firman Allah dari sang pembawa risalah. Rasulullah SAW pun menyetujui permintaan para jin tersebut. Beliau segera bangkit dan memenuhi permintaan mereka. Para sahabat sempat diajak berturut serta, namun hanya Abdullah bin Mas'ud yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Bersama Ibnu Mas'ud, Rasulullah pergi ke tempat yang tinggi di kota Makkah. Begitu tiba, beliau membuat sebuah garis dengan kakinya. Garis tersebut ditujukan untuk Ibnu Mas'ud. Nabi berpesan agar sang sahabat tak keluar dari garis tersebut. Jika Ibnu Mas'ud keluar dari garis, maka ia akan mendapat bahaya. Ibnu Mas'ud mengangguk menuruti apa yang dikatakan Nabi SAW dengan rasa penasaran apa yang akan terjadi. Kemudian Rasulullah SAW meninggalkan Ibnu Mas'ud dan berdiri di sebuah tanah yang lapang. Mulailah sang Nabi membaca Al-Quran, dan tiba-tiba beliau dikerumuni sekumpulan golongan jin yang nampak seperti awan bergerombol. Jumlah makhluk itu sangatlah banyak hingga menghalangi pandangan Ibnu Mas'ud. Sang sahabat begitu khawatir karena tak dapat melihat Rasulullah SAW. Ibnu Mas'ud pun tak dapat mendengar suara Rasulullah hingga ia sangat mengkhawatirkan keselamatan Nabi. Namun ia tak tahu apa yang harus dia lakukan. Ingin rasanya menghampiri Rasulullah dan memastikan keselamatan sang Nabi tercinta. Namun ia teringat pesan Rasulullah agar tak melewati garis yang dibuat oleh beliau. Ibnu Mas'ud pun hampir saja lari turun ke kota dan meminta bantuan para sahabat untuk menyelamatkan Nabiullah. Namun ia kemudian mendengar suara tongkat Nabi dan membatalkan rencananya. Waktu pun berlalu sangat lama, namun tak ada tanda-tanda segerombolan awan itu akan pergi. Ibnu Mas'ud kembali khawatir. Tak ada suara dari Rasulullah dan ia masih belum bisa melihat sang Nabi. Kemudian Ibnu Mas'ud kembali berkeinginan untuk turun ke kota dan meminta bantuan kepada sahabat yang lain. Namun lagi-lagi ia mendengar suara tongkat Rasulullah. Demikian berkali-kali Ibnu Mas'ud ingin meminta bantuan, namun membatalkannya karena mendengar suara tongkat Nabi yang dipahami sebagai isyarat agar para jin duduk dan mendengarkannya. Setelah menunggu beberapa lama, Ibnu Mas'ud pun melihat sekelompok jin yang hanya nampak seperti awan bergerombol. Itu mulai pergi, namun masih ada beberapa kelompok kecil yang tinggal di sisi Nabi. Hingga malam berlalu dan fajar pun menyingsing, kelompok kecil itu pun pergi meninggalkan Rasulullah SAW. Majelis Rasulullah yang dihadiri para jin pun telah selesai. Nabiullah mendatangi Ibnu Mas'ud seraya berkata, "Apakah kamu tertidur?" "Tidak, wahai Rasulullah," jawab Ibnu Mas'ud. Akhirnya dapat melihat Nabi tercintanya. "Ya Rasulullah, sesungguhnya berkali-kali saya ingin meminta bantuan kepada orang-orang, tapi saya mendengar memberikan isyarat dengan suara tongkat kepada jin-jin itu agar mereka duduk," kata Ibnu Mas'ud. Ternyata keputusan dan kesabaran Ibnu Mas'ud untuk tetap diam sangatlah tepat. Pasalnya, Rasulullah SAW bersabda, "Bila engkau keluar dari garis itu, aku tidak bisa menjamin engkau selamat dari sambaran sebagian dari mereka." Di hari yang berbeda,
Pengalaman serupa juga terjadi, namun kali ini seluruh sahabat dibuat gempar. Mereka mencari-cari Rasulullah, namun tak ada yang tahu keberadaan beliau. Seluruh isi kota telah dijelajahi, namun tak ada yang berhasil menemukan Rasulullah SAW. Rasulullah telah diculik. Demikian kehebohan atas dugaan menghilangnya Rasulullah SAW. Para sahabat dibuat khawatir dengan mencari-cari Nabi SAW, dan waktu terus berlalu, namun tak ada seorang pun yang tahu ataupun menemukan keberadaan beliau. Saat itu para sahabat sangat panik hingga suasana gaduh dan sangat mencekam. Semua sahabat merasa khawatir akan keselamatan Nabi. Namun malam berlalu tanpa hasil hingga masuklah waktu subuh. Para sahabat melihat Rasulullah datang dari arah Gua Hira. Mereka pun bergegas menuju Rasulullah dan bertanya, "Kami kehilangan engkau, wahai Rasulullah. Kami mencari-cari engkau di seluruh pelosok kota dan lembah, namun kami tak menemukanmu. Hingga malam ini menjadi malam sangat mencekam bagi kami." Rasulullah pun menjawab rasa penasaran dan kekhawatiran para sahabatnya. "Salah seorang ulama dari kalangan jin mendatangiku, lalu aku pergi bersamanya. Kemudian aku membacakan Al-Quran kepada mereka." Rasulullah pun menunjukkan jejak kaki dan bekas tempat duduk jin muslim tersebut. Betapa Rasulullah sangat pemberani, seorang diri beliau menghadapi kaum jin dan berdakwah kepada mereka. Betapa Rasulullah SAW pula sangat penyabar. Beliau menuntun para jin tersebut hingga mereka menjadi muslim, bahkan menjadi jin yang soleh. Sebagai bayangan manusia, kalangan jin juga terbagi atas jin yang beriman dan yang tidak beriman. Para jin yang beriman memilih jalan yang lurus dan taat kepada Allah dan mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Mereka enggan mengganggu manusia sebagaimana jin yang tidak beriman. Mereka pula dengan membantu tukang ramal untuk mencari tahu hal-hal gaib. Para jin saleh tidaklah melakukan perkara-perkara yang menyimpang sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW. Kelak mereka pun akan mendapatkan balasan surga sebagaimana yang Allah janjikan untuk kaum yang beriman dan lagi saleh. Wallahu a'lam.